Kita kembali lanjutkan perbincangan. Sudah dijelaskan Pak Marwan tadi oleh Pak Beni bahwa pada proses pra-peradilan ini kemudian banyak sekali pada sidang perdana, sidang pertama ini akhirnya mundur. Begitu kan? Bahkan ini mayoritas kalau tadi kata Pak Beni. Artinya ini hal yang normal, hal yang wajar. Pandangan Pak Marwan? Kalau menurut saya ya, pandangan saya, semuanya harus jelas terbuka. Kalaupun ini ada disampaikan ke publik, biar publik tidak menjadi tanda tanya. Di sini saya mau menyampaikan juga Mbak ya, ini ada ini, mohon izin jenderal, ini waktu pemeriksaan psikologi, klien kami ini diminta sidik jari di kertas yang kosong, 4 kertas, tanpa melibatkan dari penasihat hukum. Nah orang tuanya tanda tanya, menanyakan kepada kami. Nah akhirnya kan perkara seperti ini, kebetulan juga tim saya bertanya ke penyidik, ini keperluannya untuk apa? Penyidik mengelak, dia bilang tidak. Padahal dari si Peggy Setiawan sendiri mengatakan iya. Nah ini kan seperti ini kan tidak ada keterbukaan, ini kan terus seperti bola liar. Seperti ini jangan sampai ada maksud saya celah. Celah orang untuk menyerang daripada Polda. Kalau seperti ini kan ada celah dari netizen, ada apa? Kenapa? Hanya Peggy yang diminta sidik jarinya atau ada orang tua atau mungkin terpidana lain? Peggy. Peggy saja? Ya, menjadi pertanyaan. Nah, seperti di 4 kertas kosong? Di 4 kertas kosong. Nah, ditanya oleh tim saya ke penyidik, buat apa? Mengelak. Kalau dia jelaskan, nah seperti ini kan transparan, seharusnya transparan, dijelaskan ke masyarakat, ini tujuan untuk ini, itu lebih bagus. Nah seperti ini, jangan menjadi maksud saya ada celah, orang akan menjadi timbul tanya. Yang ini akan digoreng oleh netizen, yang orang nggak suka akan menggoreng. Baik. Sama seperti tadi, pertanyaan tadi, kenapa tidak datang ke pra-peradilan? Dijelaskan, masalahnya ini. Mungkin dari masyarakat, dari netizen, semuanya akan menerima. Jadi tapi kalau tidak dijelaskan, menjadi pertanyaan. Menurut Pak Marwan, tidak hadir itu hal yang biasa, hal yang wajar, tapi yang harus disampaikan adalah alasannya, itu yang diminta. Diminta begitu, minimal ada alasan. Baik. Ya, kalau tidak ada alasan tadi, kan harus saya sampaikan, bisa juga anggapan orang melecehkan. Karena tidak ada alasan. Baik. Karena sudah dipanggil secara patut. Ada juga mengatakan trik and trik. Ada juga macam-macam lah. Belum siap. Nah seperti ini, disampaikan oleh Polda gitu. Ada hal-hal yang menunjukkan ketidakterbukaan Polda Jabar hingga saat ini masih dirasakan oleh Bapak selaku kuasa hukum Peggy? Saya merasakan. Selain tadi, selain masalah diminta sidik jari, selain kemudian masalah alasan ketidakhadiran, ada lagi, Pak? Untuk sementara ini saya belum. Tapi itu tidak terbuka. Ini baru kita alami, ini tidak terbuka seperti ini. Seharusnya terbuka aja. Terbuka, tidak ada masalah kok. Baik. Di beberapa perbincangan sebelumnya, Pak Beni, kita sering mendengar salah satu kritik ataupun juga atensi dari pihak masyarakat, pengamat hukum dan sebagainya meminta pihak Polda Jabar untuk lebih terbuka. Ini termasuk juga disuarakan oleh berbagai kuasa hukum dari orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Tapi hingga saat ini ternyata menurut catatan dari kuasa hukum Peggy masih ada masalah di ketidakterbukaan, tidak transparannya, Pak Beni. Ya, kami dari Kompolnas sendiri kan sering terima aduan. Dari aduan itu kesimpulan kami 2. Transparansi, komunikasi. Transparansi ini menjadi penting. Contoh tadi, ketika ngambil sidik jari di kertas. Saya sebagai mantan penyidik bingung, kok di kertas? Seharusnya, apakah pakai tinta atau tidak? Kan ada ini yang ngambil sidik jari itu ya biasanya dari Inavis. Secara teknis dia yang tahu. Tujuannya apa perlu dijelaskan dan sebagainya. Ini sekali lagi untuk mengurangi dugaan-dugaan, salah tafsir dan sebagainya. Jadi dalam konteks transparansi ini, apa yang perlu dikomunikasikan, sampaikan. Contohnya saja, ketika mau reka ulang di Cirebon. Kan waktu itu kami sudah dapat informasi, Pak ini akan ada rekonstruksi, nanti Kompolnas akan diundang. Oke, tolong waktunya nanti diinfokan sebelumnya supaya saya bisa atur jadwal. Ya Pak. Kemudian yang kedua, tiba-tiba kok rame. Ternyata baru persiapan. Ngecek lokasi, kasih tanda ini supaya ketika nanti rekonstruksi semua sudah siap peralatannya. Dari penasihat hukum protes. Kenapa kok tidak diberitahu kami? Nah, hal-hal seperti itu kan perlu diantisipasi gitu. Betul. Ini akan rame, media akan meliput, masyarakat nonton. Ini perlu disampaikan bahwa hari ini kami
baru tahap persiapan. Baik. Belum rekonstruksi. Baik, artinya sebenarnya kritik sudah datang sudah cukup lama, berulang kali dari berbagai pihak, tapi kemudian tidak juga dilakukan oleh pihak Polda Jabar. Tapi mungkin nanti, mohon maaf Pak Beni, kita tunda dulu, nanti Pak Beni bisa menjelaskan. Sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu apa yang menjadi alasan dari pihak Polda Jawa Barat tidak hadir di persidangan hari Senin kemarin. Rekan kami Ardo, Yohanes Leonardo akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Ardo. Ya baik, terima kasih, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Pemirsa, untuk menjawab kemudian dialog yang terjadi di studio serta pertanyaan berbagai pihak termasuk dari kuasa hukum dari Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam. Mari kita simak bersama-sama berikut keterangan dari Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Ini dia selengkapnya. Jadi Polda Jawa Barat telah menerima jadwal sidang pra-peradilan yaitu pada tanggal 24 Juni 2024. Namun dikarenakan bahwa Polda Jabar telah teragendakan kegiatan yang sudah ada sebelumnya, sehingga pada sidang pra-peradilan perdana Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut. Namun perlu saya jelaskan bahwa nanti pada saat jadwal persidangan pra-peradilan berikutnya Polda Jawa Barat akan menghadiri. Dan kami meyakini tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat akan menghadiri kegiatan sidang pra-peradilan pada jadwal persidangan yang berikutnya dan akan menyiapkan materi gugatan persidangan yang telah dipersiapkan dari tim kuasa hukum Polda Jawa Barat. Ya pemirsa, demikian pernyataan singkat dari Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas saat berjumpa dengan wartawan kurang lebih sekitar malam hari ini tadi, di mana memang jawaban tersebut sekaligus mengklarifikasi serta meluruskan apa yang kemudian menjadi pertanyaan para kuasa hukum, tidak hanya kuasa hukum tapi juga awak media dan juga masyarakat yang sejak penundaan sidang pada hari Senin 24 Juni 2024 kemarin ini bertanya-tanya kemudian mengapa tim bidang hukum Polda Jawa Barat ini tidak hadir atau urung hadir dalam persidangan perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Dan dengan keterangan tadi juga menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut bahwa memang Polda Jawa Barat dalam hal ini sebagai termohon begitu tidak hadir lantaran adanya agenda yang sudah terjadwal dan tidak bisa ditinggalkan begitu, karena memang sejak kemarin ini spekulasi terus bermunculan dan kami juga awak media terus-menerus tidak mendapatkan jawaban hingga akhirnya tadi dijawab langsung oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat bahwa mereka pihaknya akan memastikan bahwa pada persidangan yang sudah dijadwalkan pada tanggal 1 Juli 2024 pekan depan ini tim bidang hukum Polda Jawa Barat akan datang dan dipastikan akan mengikuti rangkaian gugatan pra-peradilan yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Demikian dari Bandung, kembali ke Jakarta, Putri Viola. Ya. Ardo, apakah pihak Polda Jabar juga menjelaskan agenda apa yang membuat kemudian mereka harus meninggalkan jadwal persidangan di hari Senin kemarin? Dan juga mungkin Anda bisa berikan informasi apakah pihak Polda Jabar menjelaskan agenda itu berlangsung berapa lama sebenarnya? Ya baik, Putri Viola dan juga pemirsa, menjawab pertanyaan tersebut. Memang tadi Polda Jawa Barat melalui Kabid Humasnya ini mengonfirmasi bahwa ketidakhadiran mereka lantaran ada sebuah agenda yang kemudian tidak dapat ditinggalkan. Namun kemudian apa kemudian agenda yang tidak dapat ditinggalkan tersebut sehingga harus terpaksa untuk kemudian tidak menghadiri sidang perdana gugatan pra-peradilan yang sudah juga terjadwal pada tanggal 24 Juni. Namun sayangnya Polda Jawa Barat tidak meluruskan ataupun juga tidak memberikan penjelasan yang lebih mendalam terkait agenda apa yang kemudian mendesak sehingga tidak dapat membuat tim bidang hukum Polda Jawa Barat yang sebelumnya telah mengonfirmasi dan memastikan diri bahwa telah siap untuk hadir, namun sayangnya tidak dapat hadir sehingga Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat kemarin pagi ini memutuskan untuk sidang ditunda hingga hari Senin 1 Juli 2024 mendatang. Putri Viola. Baik, Ardo, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Pak Marwan, ini yang dinantikan. Ada keterangan dari pihak Polda Jawa
Jawa Barat dan itu yang menjadi alasan ternyata bahwa ada agenda yang bertubrukan dan agendanya tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak bisa hadir pada persidangan pertama kemarin. Komentar Anda? Seharusnya sebelum sidang, Mbak ya. Sebelum sidang itu sudah ada informasi. Sebenarnya, ini tadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Kabid Humas tadi ya. Kabid Humas mengatakan waktu itu hari Minggu, mengatakan sudah siap. Loh kok hari Seninnya ada kegiatan yang sudah direncanakan sudah lama, katakan? Mereka kan bertabrakan antara yang disampaikan waktu hari Minggu itu. Itu loh Mbak. Tapi apapun namanya, sudahlah kita untuk akan datang itu sebaiknya. Saran saya, sebaiknya itu sebelum sidangan dibuka, sebelum sidang disampaikan ke hakim. Kalau ini ada kendala begini-begini. Bukan setelah ditutup perkara, sudah ditutup sidangnya, sudah lama baru dikasih tahu gitu. Apakah kemudian keterangan yang disampaikan oleh Kabid Humas ini menggugurkan keyakinan dari pihak Pak Marwan dan rekan-rekannya bahwa ada intrik tertentu di balik ketidakhadiran mereka? Sudah cukup puas dengan jawaban ini? Kalau saya harus kita berpikir positif aja. Berpikir positif, apa yang disampaikan Kabid Humas itu memang benar seperti itu. Dan kita berharap insya Allah, kan kita ini mau menguji ini Mbak. Kami kan menguji, ini kan dari Polda kan mengatakan dia menahannya karena ini. Alat buktinya ini, mentersangkakan ini. Menurut kami kan ini nggak bisa lo ditahan. Karena begini, ya kan yang ini diuji lah di pengadilan. Makanya kita harus sama-sama di pengadilan. Itu loh Mbak, tujuannya itu tujuannya. Karena ada terjadi perbedaan. Tetapi kalau dari Polda nggak hadir, nggak datang, sementara kami datang sendiri, itu lebih menguntungkan kami. Gitu. Ya baik. Mungkin juga terakhir, Pak Marwan bisa cerita, tadi datang ke Menko Polhukam, harapannya sebenarnya apa yang diinginkan? Saya mau datang ke Menko Polhukam, kebetulan beliau lagi sibuk. Tadi saya diterima oleh Kepala Bagian Hukum dan Persidangan, Brigjen Marinir Krisno. Beliau menyampaikan, dijadwalkan insya Allah kami diterima tanggal 22. Yang ingin saya sampaikan itu adalah 22 Juli. Juli? Ya, karena beliau lagi sibuk. Cukup lama berarti? Ya, tetapi 22 Juli berarti masih sebulan ke depan? Sebulan, ya. Tapi ini kita mau hadir, yang kita datang ini ada tujuannya, mengharapkan kami, mohon kiranya nanti kan dari Menteri Menko Polhukam ini menjalankan ke Presiden untuk membentuk tim pencari fakta. Untuk kasus yang itu, di luar daripada punya kami. Walaupun nanti kami kan, sidang ini kan sebentar lagi Mbak, mungkin udah putus. Kami mau dikabulkan atau tidak gugatan kami, saya tetap akan datang ke Menko Polhukam untuk beraudiensi menyampaikan agar menyarankan ke Presiden untuk membentuk tim pencari fakta. Karena dari masyarakat juga menyampaikan kepada kami, seperti kemarin disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri, dia mengatakan kan kalau Ibtu Rudiana itu tidak bersalah. Sementara masyarakat sendiri udah menilai Mbak. Menilai dari putusan pengadilan itu udah kelihatan. Kalau ini ada kesalahan, banyak kesalahan. Makanya di sini apa disampaikan oleh Pak Benny tadi, saya setuju sekali. Kita itu harus satu transparansi, yang kedua komunikasi. Begitu juga Polda Jawa Barat pada kami. Kami kan penegak hukum juga. Nah, harapan kami ini, harapan kami ke depan, biar kami tidak beranggapan ada dusta di antara kita. Komunikasi lebih terbuka. Itu aja. Baik Pak Roman, kami dapatkan pesannya. Pak Benny terakhir, ada beberapa hal mungkin sebagai penutup juga. Yang pertama adalah mengenai tadi melihat bagaimana pandangan Pak Benny terhadap yang disampaikan Pak Kabid Humas. Ada agenda yang bertabrakan. Apakah memang sebegitu pentingnya Pak, sehingga kemudian membuat jadwal untuk hadir di persidangan batal, dan kemudian juga bagaimana melihat keinginan dari pihak kuasa hukum meminta adanya tim pencari fakta untuk menguak mengenai hal ini? Ya, yang pertama, yang akan hadir di sidang nanti itu adalah kuasa hukum dari Polda. Biasanya yang ditunjuk adalah dari Bitkum Polda yang nanti akan mewakili. Nah, tergantung agendanya Bitkum, tim yang sudah ditunjuk ini kegiatannya apa. Jadi bukan penyidik, bukan Dirkrimum, bukan, tapi kuasanya. Makanya Pak Kabid Humas menyampaikan itu. Nah, apakah tim ini atau salah satu anggota ataupun ketuanya mungkin ada agenda dan sebagainya sehingga tidak bisa menghadiri sidang seperti itu. Kemudian yang kedua yang disampaikan tadi untuk audiensi, saya pikir itu langkah yang bagus. Pak Menko ini terbuka sekali. Sejak beliau di Kementerian ATR BPN itu menampung curhat keluhan masyarakat. Jadi apapun yang akan disampaikan, beliau pasti respon, kemudian juga nanti
menyangkut tim pencari fakta segala macam, pasti Baik. ada tim yang mengkaji, kemudian Oke. nanti akan ditindaklanjuti. Baik, Pak Beni, terima kasih sudah hadir memberikan pandangannya. Terima kasih juga Pak Marwan sudah menceritakan apa yang menjadi sudut pandang dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Dan pemirsa, kita jeda sejenak. Saat kami kembali, rekan saya Ken Ane juga akan memberikan data fakta bagaimana perjalanan kasus pembunuhan Vina Eki ini setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali.